Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Kelsa. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi tips menabung untuk teman-teman. Nah, tips menabung kali ini adalah menggunakan emas. Teman-teman mungkin bisa lihat di video sebelumnya kita juga pernah share tips menabung itu dengan celengan, tapi kali ini kita menabung dengan emas. Nah, ini hasil tabungan kita selama setahun. Alhamdulillah selama setahun ini sudah terkumpul lebih kurang 7 manyam. Emas-emas ini mau kita jual dan hasil dari penjualannya kita bakalan beli Honda Beat, karena kebetulan sekarang kan kita udah punya baby. Jadi sebelumnya kan kita pakai Viction gitu ya, jadi agak susah. Jadi sekarang kita mau beralih ke Matic saja. Nah, ini kita sudah berada di toko emasnya, mau jual emasnya. Dan alhamdulillah hasil penjualan emasnya itu dapat lebih kurang 18.300.000-an gitulah. Dan alhamdulillah cukuplah untuk kita membeli Honda Beat yang baru secara cash. Dari toko emasnya kita langsung menuju ke dealer Honda yang berada di Penayung, Banda Aceh. Nama dealernya itu adalah PT Kapila Dynamic Nusantara. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam dealernya dan lihat-lihat Honda Beat-nya. Adik, lihat sini. Beli apa kita hari ini? Beli Honda Beat. Honda Beat ya. Nah, ini kita lagi lihat-lihat brosurnya. Jadi Honda Beat itu memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama itu yang biasa, terus yang kedua itu ada power banknya, tentu harganya lebih mahal. Dan yang paling mahal itu adalah Beat Deluxe, yang mana dia memiliki power bank dan juga stikernya itu sudah timbul. Nah, setelah kita diskusi panjang, kita memutuskan Beat yang biasa saja karena sesuai dengan budget juga. Karena ya sepertinya kita juga nggak butuh power bank itu ya, karena kan bukan untuk dipakai buat Gojek gitu. Mungkin kalau ojek online perlu ya untuk ngecas HP dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kita pilih Beat yang biasa, varian warna hitam. Jadi biar warnanya itu lebih netral gitu teman-teman. Nah, ini lagi diperiksa sama Pak suami dan petugas dealernya, lagi dilihat-lihat mungkin ada kecacatan atau apa. Nah, jadi ya setelah dilihat kita fix menjatuhkan pilihan ke Beat varian warna hitam ini. Alhamdulillah kita membelinya secara cash dengan harga 17.955.000. Nah, jadi lebih kurangnya hampir mendekati 18 juta. Alhamdulillah kita bisa membelinya dengan hasil penjualan emas tadi. Jadi Hondanya itu nggak langsung dikirim pada hari itu, pada hari pembelian, karena kebetulan petugas drivernya itu lagi nggak ada. Jadi keesokan harinya baru diantarkan ke rumah. Nah, Pak suami itu sempat deg-degan ya teman-teman ya, sempat gundah gulana gitu ya, kok nggak diantar-antar gitu. Nah, akhirnya pagi menjelang siang gitu ya, sekitar jam 11-an ditelepon sama petugasnya dan dibilang mau diantar. Nah, setelah zuhur baru deh datang petugasnya dengan membawa Honda Beat. Nah, di situ baru hati Pak suami itu lega, tenang gitu ya kan, karena takut ya takut lah nggak diantar atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah ya amanah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Nah, ini juga bapak-bapaknya itu jelasin tentang apa servis gitu dan lain-lain semuanya. Nah, ini dia, alhamdulillah akhirnya kita mempunyai Honda baru. Nah, jadi itu dia ya teman-teman ya, sedikit cuplikan video kita membeli Honda Beat, yang mana Honda tersebut kita beli secara cash dari hasil menabung menggunakan emas. Nah, di sini aku bakalan kasih tips buat teman-teman gimana sih caranya menabung menggunakan emas.
Nah, sebelumnya aku tuh mau jelasin bahwa menabung dengan emas ini menurut aku cara menabung yang paling efektif gitu kalau kita ingin membeli sesuatu yang besar, karena emas itu nggak pernah turun harganya gitu, minimal dia stabil gitu, dan bisa jadi kita mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut karena sebelumnya kita beli dengan harga sekian lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi secara tidak langsung uang kita berputar gitu, nggak menetap. Nah, kalau menabung menggunakan uang, kekurangannya apa? Kekurangannya kita merasa kita memiliki uang gitu. Jadi ketika ingin butuh sesuatu hal yang sepele, kita dengan mudah mengambil uang tersebut lalu membelanjakannya gitu. Tapi kalau kita belikan uang tersebut emas, kan nggak mungkin ya hal sepele yang kita inginkan terus kita harus jual emas gitu. Pasti ada apa namanya, pasti kita nggak mau gitu. Nah, jadi kalau uang cash itu lebih rentan untuk digunakan gitu, tapi kalau emas itu lebih terjaga gitu teman-teman. Nah, tipsnya itu gimana? Nah, setiap teman-teman misalkan memiliki pemasukan bulanan, nah jangan tunggu sisanya gitu, tapi dari awal langsung disisihkan berapa per bulannya untuk dibelikan emas nanti ketika sudah terkumpul. Misalkan kayak kita nih, di sini kan di Aceh itu pembelian emasnya itu menggunakan mayam gitu ya, per mayam itu lebih kurang setara 3,3 gram, lebih kurang lah seperti itu. Nah, jadi satu mayamnya itu di Aceh itu lebih kurang harganya kisaran 26, 27 ya, 2,6 juta, 2,7 juta, 2,8 sampai bahkan pernah 3,1 gitu ya. Nah, tapi kalau kemarin pas kita jual emas itu harganya kisaran 2.650.000-an seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman belum bisa membeli langsung banyak, beli saja sedikit demi sedikit gitu. Nah, kayak kita pertamanya satu mayam. Nah, kemudian ada uang lagi, kemudian kita tukar tambah jadi 2 mayam. Karena kan kalau misalkan kita beli pertama cincin, terus beli cincin lagi semayam, beli lagi, itu kan terlalu banyak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dikumpulkan menjadi satu gitu. Jadi lebih enak untuk dipakai dan ya enak juga untuk penjagaannya gitu ya, nggak terlalu banyak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi langsung ya di awal gajian, misalkan teman-teman pemasukannya per bulan, langsung sisihkan gitu. Jangan tunggu sisa uangnya. Dan ketika kita sudah menabung dengan emas, kita kan punya tujuan gitu ya, punya tujuan ingin membeli sesuatu gitu. Nah, ketika memang uang itu dibutuhkan, teman-teman jangan takut atau jangan kasihan gitu untuk jual emasnya. Jadi jangan karena udah sayang nih mau jual emas akhirnya minjam gitu ya, ngutang ke orang lain. Nah, itu jangan teman-teman. Jadi memang tujuan kita membeli emas itu untuk ditabung gitu, dan sewaktu-waktu butuh, sewaktu-waktu memang diperlukan dana yang besar, kita bisa menjual emas tersebut seperti itu. Nah, jadikan semangat menabung kita itu seperti semangat membayar cicilan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau prinsip kami memang dari awal menikah itu sudah berprinsip gitu ya, ingin membeli sesuatu usahakan sebisa mungkin itu secara cash. Nah, gimana caranya? Kan kita nggak secara ya, kita juga kelas menengah ke bawah gitu ya, nggak, dan dapat uang itu kan nggak langsung jumlah yang banyak. Nah, caranya itu pasti dengan menabung, dan yang paling efektif itu adalah ya berdasarkan pengalaman menabung dengan emas. Jadi sewaktu-waktu ketika ingin membeli sesuatu yang besar, seperti ya pengalaman kami ingin membeli sepeda motor yaitu Honda Beat. Nah, emasnya dijual lah, bisa dibeli secara cash gitu. Jadi nggak nyicil-nyicil gitu teman-teman ya, karena kan kalau nyicil juga harganya itu lebih besar ya, bahkan kita bisa membeli 2 unit Honda gitu ya, jadi bisa dapat 2 gitu. Nah, jadi daripada kita membuang uangnya untuk hal tersebut gitu ya, lebih baik kita nabung, kita sabar, kemudian ketika sudah terkumpul baru kita beli barangnya seperti itu.
Jadi buat teman-teman yang lagi ingin membeli sesuatu ataupun ya punya tujuan gitu ya, apakah itu membeli rumah mungkin, ataupun membeli mobil, ataupun pergi umroh, pergi haji dan lain sebagainya, maka usahakan menabung gitu ya. Menabung, dan menabung yang paling efektif itu adalah menggunakan emas. Insya Allah uangnya berputar dan bertambah gitu, karena semakin hari harga emas itu semakin naik, seperti itu teman-teman. Jadi itu beberapa tips ataupun apa ya, pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman dari aku dan suami gitu ya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan gitu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.